Kenapa kita harus masuk surga? Dalam tanda kutip harus masuk surga. Karena kita harus masuk surga, kita harus jadi orang yang baik gitu loh ya. Karena satu-satunya cara untuk kita bertemu dengan zat yang menciptakan kita adalah di surga. Masa kalian gak kepengen sih ketemu sesuatu yang menciptakan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jummatihi usul saril awliya wa syadallahu wa sallim majal malaikatul muqarrabin usul hudul zaman wa amiru min hadza wa musibatu fi dairatil limas thumma hadrati abina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa usulina wa furina silsilatina wa dzurriyyatina khususan ahli kubur minhum Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa'akrimhum wa'simaqfalahum ثم حضرة المستدين ومشايخنا وشهيد الشيخ تعصق متصرف معنا وشهيد الشيخ محمد الإمام وشهيد الشيخ مسلم جنبي وشهيد الشيخ أحمد شيخ تبان سكرتير وشهيد الشيخ توفيق الحكيم مسجد جبر وشهيد الشيخ روسي أفيك رفيع يogyakarta وشهيد الشيخ رسول قدك والمبادمس ونصر معالي بهذا الكتاب الشيخ طاهر بن صالح الجزائري مشايخ مشايخ لم تسلسلة مذورية رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم وبعلم بركاتهم وصورهم وانوارهم وعلم في دنيا لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حبيب الدنيا والآخرة وجميع المهن الرسالة والبنين رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم وبعلم بركاتهم وصورهم وانوارهم وعلم في دنيا لقضاء حاجاتنا وحاجاتهم الله هذه المهمات الكبيرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngelajengaken ngaos kula wingi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif fi kitabihi wa nafa'allahu bihi wa bi 'ulumihi fi dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal kaifal i'tiqadu bi mukhalafati ta'ala lil hawaditsi ay makhluqati. Sin soal kaifa iku hale kaya apa al-i'tiqadu utawi keyakinan bi mukhalafatihi kelawan nulayanine Allah bi mukhalafatihi kelawan nulayanine Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah lil hawaditsi marang pira-pira makhluk ai tegese al makhluqati pira-pira makhluk. Bagaimanakah ciri-ciri Tuhan selanjutnya? Yaitu punika mukhalafatul lil hawadits. Bedanya Allah dengan makhluk. Karena yang namanya Tuhan itu pasti beda dengan makhluknya. Itu harus. Kalau ada Tuhan beda dengan makhluknya, kalau ada Tuhan kok sama dengan makhluknya, maka dia pasti bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu bukan makhluk, makhluk itu bukan Tuhan. Tapi bagaimana kalau menurut ulama salaf? Jim jawab bahwa utawi al-i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi. Utawi keyakinan nulayanine Allah marang pira-pira makhluk. Anak kita ini yang tone kotake sapa kita. Anallah ing sak temene Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah iku la yusyabihu ora nyerupani sinten Gusti Allah ora nyerupani ing Gusti Allah apa syai'un suwiji-wiji la fi dzatihi ora madani utawa ora nyerupani ing dalem zate Allah wala fi sifatihi lan ora madani ing dalem pira-pira sifate Allah wala fi af'alihi lan ora nyerupani ing dalem pira-pira penggaweane Gusti Allah. Intinya bagaimana sih bedanya makhluk? Bagaimana sih bedanya Allah terhadap kita? Semuanya beda. Baik perbedaan di dalam zatnya, perbedaan di dalam
sifatnya, perbedaan di dalam af'alnya, tingkah laku Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, jadi yang konsep awal dalam tauhid atau akidah mengenai perbandingan makhluk dengan Tuhan, yang pertama adalah bagaimana petunjuk Allah niku teng Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi, ora ana padane. Pokoknya Allah itu dengan kita tuh beda, tidak ada samanya. Bedanya misalnya gini, nanti di belakang akan disebutkan, misalnya Allah hidup, kita hidup. Tapi hidupnya kita butuh perantara. Apa perantaranya? Kita hidup butuhnya nyawa. Nah, di alam dunia ini kita hidup butuh fisik, Allah tidak. Allah hidup tidak memakai nyawa, bayangkan. Allah hidup itu tidak menggunakan nyawa. Allah hidup tidak memiliki casing, tidak memiliki fisik. Dan seperti kemarin, kehidupan kita dan Allah beda. Kenapa? Kalau kita itu dibatasi. Allah abadi, kita abadi. Tapi abadinya kita kemarin gimana? Abadinya kita itu ada yang bakok yang zamani, kita terbatas oleh zaman. Kita juga idhofi, kita juga terbatasi dengan adanya kita disandarkan keberadaan kita, keabadian kita. Artinya yang kalau idhofi itu keberadaan kita ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Kalau Allah, keberadaan Allah wal awalu akhir. Jadi wal awalu wal akhiru. Jadi anane Allah gue awal tanpa kawitan, akhir tanpa pungkasan. Udah kena dibayangkan. Apapun yang dihayalkan oleh seseorang tentang wujud Tuhan, pasti bukan Tuhan. Apapun yang dihayalkan oleh seseorang tentang bentuk Tuhan, pasti bukan Tuhan. Makanya kemarin sudah saya terangkan, kok ada orang mengilustrasikan, menggambarkan Allah seperti cahaya yang putih terang. Dia ketika sholat dia menganggap itu Allah, disembah yang cahaya putih terang itu, padahal itu adalah hasil pikiran sendiri. Akhirnya dia nyembah pikirannya sendiri, musyrik akhirnya. Maka apapun khayalanmu tentang Allah itu pasti bukan Allah. Tapi Allah itu bisa kita hadirkan dengan zat, dengan sifat-sifatnya, dengan ciri-cirinya itu bisa kita hadirkan. Menghadirkan Allah, merasakan kehadiran Allah itu boleh, merasakan kehadiran. Tapi membayangkan bentuk Allah itu haram, mudeng. Nah, terus salah satu di petunjuk Allah di dalam Quran adalah walam yakul lahu kufuwan. Allah itu tidak sebanding, Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Contohnya begini, apakah keberadaan makhluk kita ini butuh tempat? Apakah Allah butuh tempat? Tidak, Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Beda dengan kita konsepnya. Karena Allah itu adalah makhluk, Allah adalah Khalik, Allah adalah pencipta, Allah adalah Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. Kalau kita makhluk adalah ciptaan Allah yang terkunci, terperangkap di dalam ruang dan waktu. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang terperangkap dalam ruang. Maka bisa dikatakan Kang Rosadi ini umurnya berapa tahun, gitu. Sekarang lagi di mana? Lagi di Dukuwalu, ya kan? Siapa lagi? Ini Kang Hamim di mana? Terus Kang Pondok, ya kan? Isteka Kang Pondok. Jadi keberadaan itu ada ruang, kita terperangkap dalam ruang dan waktu. Sementara ruang dan waktu itu ciptaan Allah. Ini yang paling penting lagi. Dan ruang dan waktu adalah ciptaan Allah, dan Allah berada di luar sistem ruang dan waktu. Mudeng ora? Allah itu berada di luar sistem ruang dan waktu. Maka ketika Allah diperangkap, Allah di mana? Nanti banyak ada di mana itu pendapatnya Plato, nomor-nomor Allah ada di mana-mana, aliran apa niku sing amploisme apa namanya. Jadi Allah ada di mana-mana, Allah menyebar. Istilah Allah ada di hatiku itu bukan berarti Allah manggon nang jero ati dan mati nongkrong ora. Bukan, itu hanya kinayah seperti kamu berada dalam hatiku. Boleh itu nang hati ini orang ketemu. Siti misalnya enggak ada di hati, bedah hatinya enggak ada. Nah, Allah itu berada di Allah itu yang menciptakan ruang dan waktu, dan Allah bebas ruang dan waktu, dan ruang dan waktu ini adalah makhluknya Allah. Jadi ketika kita menjebak Allah dalam ruang dan waktu, berapa tuanya Allah, berapa usia Allah, itu mustahil.
Allah di mana itu juga mustahil, termasuk ketika ada pendapatnya kita orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah menolak pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya Allah itu bersemayam di dalam bersemayam dalam arti tinggal di aras. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar gimana pemahaman kalau kita menemukan ayat-ayat yang menunjukkan anggota tubuh yang disandarkan kepada Allah di dalam Quran atau hadis, maka semua itu wajib ditakwil. Ditakwil itu dinalar. Ketika Allah bersemayam di aras itu artinya Allah itu menguasai aras. Yaudullah 'alal jamaah. Berarti bukan tangannya Allah bersama orang yang berkelompok, tapi kekuasaan Allah. Ketika Allah melihat bukan berarti Allah menelengi gini, bukan. Nanti di belakang akan diterangkan, oh ternyata kita beda dengan Allah. Kita melihat dengan mata, Allah melihat dengan ilmunya. Kita mendengar dengan apa? Telinga, dengan gendang telinga. Allah mendengar dengan ilmunya. Maka ruang dan waktu ini ada ciptaan Allah, dan Allah tidak mungkin terperangkap di dalam ruang dan waktu. Maka nggak ada kok zona bebas Tuhan itu nggak ada. Atau Allah terjebak di mana, nggak bisa. Allah di atas, di bawah, di samping 8 penjuru arah itu Allah bebas. Karena ruang waktu ini ciptaan Allah. Kok Allah harus dipaksa melebu, jeblok ruang dan waktu. Nah, ini penting. Intinya apapun khayalan kita tentang bentuk Allah, pasti dia bukan Allah. Maka kalau Allah digambarkan mungkin di dalam pergeseran akidah atau pemahaman di dalam agama-agama samawi yang tadinya semua agama samawi itu pasti tauhid. Untuk urusan akidah itu sama pasti. Tapi urusan syariat memang ada beberapa perbedaan. Maka kita menolak juga pendapat agama-agama samawi lainnya yang menyalurkan personifikasi terhadap Tuhan. Nasrani yang tadi Nabi Isa itu adalah Rasul, Nabi, berubah menjadi bagian menjadi Tuhan, Trinitas di dalam. Jadi Yesus itu atau Nabi Isa yang tadinya Rasul dijadikan bagian dari Tuhan selain Roh Kudus dan Allah. Agama samawi lainnya misalnya banyak, pokoknya agama-agama yang ada di dunia ini yang kebanyakan dia melakukan peribadatan, puasa dan sebagainya, secara itu kebanyakan agama samawi itu mengalami berbagai macam bentuk pergeseran. Nah, konsep Tuhan misalnya kalau konsep keberadaan Tuhan di dalam agama Buddha, kalau Buddha itu sebetulnya dia nggak percaya dengan adanya Tuhan, termasuk kematian nggak percaya, maka dia memunculkan konsep reinkarnasi. Tuhan itu tidak ada, jadi Tuhan nggak ada. Intinya kamu berbuat dharma, nanti meninggal ya kamu moksa, nanti meninggal kamu diterima di nirvana. Tapi kalau misalnya kamu kok belum bisa sempurna, kamu banyak melakukan angkara murka, ya kamu arwahnya ditolak ketika mati. Dan memang kita mati itu nggak ada mati, getuk alam mati, balik lagi alam dunia, reinkarnasi. Dalam Hindu itu juga ya, tidak ada konsep reinkarnasi. Dan ada konsep trinitas, Tuhan itu 3, Trimurti. Ya, dalam Islam juga ada. Ibnu Taimiyah itu menyatakan bahwa Tuhan itu bisa dibagi dalam arti zatnya dibagi. Ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan kita menolak itu. Tidak mungkin Tuhan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang 3 bagian itu adalah suatu hal yang berpisah. Itu dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah. Dan Tuhan itu ada 3 unsur, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apa dasarnya? Nggak ada dasarnya. Cari Quran hadis nggak ada dasar. Ya mereka berdasarkan penalaran juga. Dan itu tidak bisa diterima bagi kalau kita gimana? Kalau menurut orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu wahdaniyah, esa, titik. Esa, nggak bisa dibagi. Bukan tidak bisa dihitung seperti keterangan kemarin. Nah, mukhalafatul lil hawadits ini adalah bahwasanya ciri-ciri Tuhan itu adalah berbeda dengan makhluk. Baik dalam segi zatnya, sifatnya, ciri-cirinya, dan af'alnya, perbuatan-perbuatan Allah. Allah itu zat yang maha sibuk loh ya. Allah zat yang maha sibuk banget. Dalam satu detik yang sama Allah memerintahkan di Kalimantan ada daun yang tumbuh, di Sumatera ada daun yang gugur, di Irian Jaya ada daun yang gugur atau sobek tertiup angin ke utara, ini ke selatan. Dalam detik yang sama Rosatia ambekan, Rozak menang, Mumu ambekan, mengkis-mengkis, ya kan?
Muhsin ngantuk ya misalnya. Terus apa lagi? Hamim ambegane Senin Kemis. Nah, detik yang sama Allah tuh memberikan perintah. Detik yang sama perintah. Terus setiap detik Allah memberikan firman-Nya. Seluruh penjuru alam semesta ini. Betapa sibuknya Tuhan. Makanya kalau kalian yang donga dikabul-kabulnya ya sabar ya. Sabar ya Min ya, sabar. Ya, aja kesusuar nikah ya. Ini lagi repot ke. Sabar, makanya doa itu ya berulang-ulang, mencuri perhatian Tuhan. Nah, itu mukhalafatul lil khalqis. Intinya Allah itu beda. Nah, sin soal. Kaifa iku hale kaya apa? Kaifa iku hale kaya apa al itu kudu keyakinan bi mukhalafati zatihi lil hawadisi kelawan nulayanine zati Allah lil hawadisi marang pira-pira makhluk. Jim jawab huwa utawi al-i'tiqadu bi mukhalafati zatihi lil hawadisi iku anak tekida yen to nekotake sapa kita ana zata lillahi ing sak temene zate Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala sinten Gusti Allah wa ta'ala lan luhur la tusyabihu ora nirupani apa zate Allah syai'an ing sewiji-wiji minal makhlukati bayane setengah saking pira-pira makhluke biwajhin kelawan dalan sewiji minal wujuhi saking pira-pira dalan. Fakullu ma mongko utawi saben-saben perkara taro kang ningali sapa sira ing ma au yahturu utawa krentek bibalika kelawan atine sira fallahu mongko utawi Gusti Allah iku laisa ora ana sinten Gusti Allah fallahu mongko utawi Gusti Allah iku laisa ora ana sinten Gusti Allah iku kadzalika kaya mengkono-mengkono tarolan yahtur. Allah tidak akan seperti apa yang kamu lihat, apa yang kamu khayalkan. Laisa kamitslihi, nah ini didukil. Laisa kamitslihi, laisa iku ora ono kamitslihi, laisa iku ora ono kamitslihi kang madani Gusti Allah apa syai'an suwiji-wiji. Allah itu beda dengan makhluknya, baik dalam zatnya. Lantas zatnya Allah itu apa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Sejatinya Allah itu tidak tahu. Sejatinya Allah itu tidak tahu. Maka Allah itu kalau menuntun umatnya untuk mengetahui Allah, kita diberi tuntunan kalau kamu ingin mengetahui Allah, cari saja keluar biasaan yang ada dalam tubuhmu. Cari saja, gali saja apa yang ada dalam dirimu. Maka kamu akan menemukan Tuhan. Sebab kita mencari Allah dengan cara memburu Allah, mencari Tuhan. Sampai ujung dunia pun gak akan ketemu Tuhan. Kemana ke gunung mencari Tuhan? Nah, itu orang bakal ketemu. Tuhan itu ya, kalau cara nemunya ya lewat ilmu, lewat amal, lewat petunjuknya Allah. Dimanapun kamu dalam tanda kutip bisa menemukan Allah. Baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Baik dalam keadaan siang maupun ya caranya gimana ya, kamu contoh misalnya kamu ingin menemukan keluar biasa Allah. Kamu di sini, kita di sini misalnya diberi apa yang disebut dengan gaya gravitasi bumi. Kita dikasih nemplek nang bumi. Coba kalau gaya gravitasi Allah itu dicabut 5 menit saja, betapa kita berhamburan ke langit. Saling berbunyi dan diberlakukan kita jatuh di bumi, mati semua. 5 menit melayang ke angkasa, apalagi rusak ya, apalagi gede. Tibuannya mantap. Nah itu bagaimana cara kita mengetahui Allah melalui zatnya? Adalah bahwasanya Allah itu zat sejatinya Allah, zatnya Allah, hakikatnya Allah itu tidak sama dengan apapun dan tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa diceritakan. Memang tidak bisa diceritakan saking agungnya Allah. Tapi kita semua nanti di surganya itu akan melihat Allah. Salah satu kenikmatan yang terbesar umat Islam adalah melihat Allah, dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita di surga.
Maka kita ketika beribadah aja boleh koleksi ganjaran, ora usah. Kita beribadah kenapa? Biar masuk surga. Masuk surga pun bukan karena tergiur oleh kemolekan 72 bidadari sebagaimana orang-orang di luar sana. 72 bidadari itu jangan remeh banget, remeh sekali. Kenapa kita harus masuk surga? Dalam tanda kutip harus masuk surga. Karena kita harus masuk surga, kita harus jadi orang yang baik gitu loh ya. Karena satu-satunya cara untuk kita bertemu dengan zat yang menciptakan kita adalah di surga. Masa kalian gak kepengen sih ketemu sesuatu yang menciptakan kalian? Gak kepengen sih anak ketemu orang tua? Kan mustahil. Anak dengan orang tua aja kepengen ketemu, dicari sepanjang hidupnya, apalagi dengan Tuhannya. Dan diceritakan itu ketika nanti kita di surga kok melihat Allah, memang melihat Allah, zatnya Allah kita lihat. Kundongong kan, ternganga itu sampai miliaran tahun. Allah, is kenikmatan apapun yang di surga itu, nggak ada apa-apa. Seumpama kalian masuk surga loh, seumpama masuk surga, diampuni dosa-dosanya, kalian dinaikkan ke surga. Kenikmatan yang paling besar di surga itu adalah menyaksikan. Itu bisa ribuan ratusan tahun dong, kayak gitu. Allah ya wis, pokoknya orang karu-karuan nikmatnya. Itu yang kerinduan seperti itu yang harus kita bangun. Aja mengoleksi pahala, ya kan? Pahala, apalagi kenapa surga jadi apa gampang. Ting belum HP, anak, ting motor, anak, ting buju, anak, itu remeh sekali. Ya boleh, tapi itu remeh, boleh, tapi ya remeh. Sin soal kaifa, iku halikoyo opo, al intiqatu utawi keyakinan. Bi anna sifatahu kelawan sak temene sifate Allah subhanahu wa ta'ala maksud sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maulur sinten Gusti Allah iku mukhalifatun nulayani li sifatil hawadisi marang pira-pira sifate makhluk. Jim jauh wa utawi al itiqadu bi anna sifatahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatul li sifatil hawadisi iku anak takito yen iku anak takito yen nekotake sapa kita anna ilmallahi ing sak temene ilmune Allah taala hale mahlur sinten Gusti Allah iku la yusyabihu ora nyerupani apa ilmune Allah ilmana ing ilmune kita. Ilmu Allah dan ilmu kita beda. Ilmu pengetahuan, pertama, Allah ilmunya tidak melalui proses belajar, kita melalui proses belajar. Pengetahuan kita masih membutuhkan perangkat yang disebut dengan otak dan hati dan nalar. Allah tidak butuh itu. Allah ketika dalam tanda kutip ketika Allah berpikir gitu ya, berproses, itu tidak butuh otak. Allah tidak butuh penalaran. Allah nggak perlu penalaran. Kalau kita manusia kan penalaran. Oh, banyu, air ini cair, berarti angkat dipitek meleset. Apa bahasa Indonesia? Air bentuknya cair. Kalau dipijak kita bisa tenggelam. Kita butuh penalaran. Oh, berarti kita tidak bisa berjalan di atas air. Kalau kita jalan di atas air kita tenggelam, itu penalaran. Allah tidak butuh itu. Oh, Allah yang menciptakan air dengan segala zatnya, dengan segala rahasianya, dengan segala persifatannya. Nah, jadi Allah beda. Wa ana qudratahu lan sak temene kudrohe Allah, kuasane Allah iku la tusyabihu ora nyerupane apa kudrohe Allah kudrotana ing kudrohe kita, ing kuasane kita. Allah berkuasa tidak butuh perantara. Allah berkuasa tidak butuh perantara. Beda dengan kita ketika kita berpuasa hari ini kita butuh namanya partai politik. Kita berpuasa itu butuh pengakuan. You know mboten? Ngaku ketua, ngaku pimpinan, tapi orang BSK ya diguyu. Wah, berarti ngaku dia mengklaim. Wa ana iradatahu lan sak temene kersane Gusti Allah iku la tusyabihu orang nyerupani apa iradatullah. Iradatana ing kuasane atau ing karepe kita. Ketika kita ingin menghendaki sesuatu, maka kita membutuhkan usaha. Gitu mboten? Ya, gitu ya. Allah ketika menghendaki sesuatu hanya cukup
berfirman, kun fayakun. Jadilah, makanya jadilah. Wa anna hayatahu lan ing sak temene sugenge Allah. Sugenge Gusti Allah iku la tusyabihu ora nyerupane apa sugenge Gusti Allah hayatana ing uripe kita. Hidupnya kita dengan hidupnya Allah itu beda. Sudah saya sampaikan tadi, hidup kita itu masih membutuhkan perantara nyawa, makan, minum dan sebagainya untuk penopang-penopang kehidupan, sementara Allah tidak. Wa ana sam'ahu lan ing sak temene pengrungune Allah iku la tusyabihu ora nyerupane apa pengrungune Allah sam'ana ing pengrungune kita. Pendengaran Allah dengan pendengaran kita itu beda. Pendengaran kita masih membutuhkan telinga, gendang telinga, kemudian membutuhkan udara sebagai media gelombang untuk bergerak, merambat, gitu. Suara itu kan adalah bunyi yang bergerak, gitu. Bunyi yang merambat suara. Maka sampai ke telinga kalian. Nah, Allah itu tidak. Allah kita akan mendengar itu tidak butuh telinga, tidak butuh gendang telinga, dan tidak butuh media. Bahkan Allah sampai bisa mendengar kata-kata di dalam hati kita. Allah itu tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tahu Allah. Wa anna hayatahu la tusyabihu hayatana wa anna sam'ahu la yusyabihu sam'ana. Wa ana basarahu lan sak temene peningale Gusti Allah iku la yusabihu ora nyerupani apa peningale Gusti Allah ora nyerupani basarana ing peningale kita. Sama, penglihatan Allah dengan penglihatan kita itu berbeda. Penglihatan Allah itu tidak membutuhkan mata, sementara kita membutuhkan media mata, membutuhkan media cahaya. Allah ketika melihat tidak butuh media cahaya. Dan kita bahkan Allah melihat itu kan, Allah melihat, Allah mendengar. Apalagi Allah melihat, mendengar, mengetahui dengan ilmunya. Jadi orang Allah seperti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab atau orang-orang Wahabi yang pedoman-pedoman awalnya diberikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya Allah itu ya Allah seperti kita, dia personifikasi. Jadi mujassimah itu. Mereka akidahnya mujassimah. Mengilustrasikan, menggambarkan Allah seperti kita. Tuhan itu duduk di aras, ya duduk. Sebagaimana Allah naik ketika inna anzalnahu fi lailatul qadr, ketika Allah turun ya seperti turunnya. Ibnu Taimiyah itu mencontohkan ketika itu kalau tidak salah di Mesir namanya turun disebut dari mimbar. Setelah itu ditolak diterimanya di Qatar. Ceritanya kan begitu. Dan benih-benih pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu kalau di bidang ekonomi, di bidang muamalah, syariat, hukum fikih itu bisa diterima. Karena dia Hambaliyah, termasuknya Hambaliyah. Tapi kalau untuk akidah itu tidak bisa diterima. Walaupun banyak riwayat di akhir hayatnya Ibnu Taimiyah itu bertaubat. Tapi tidak oleh para pengikutnya. Yang pemikiran Ibnu Taimiyah ini dinukil oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pemikiran sebagai dasar untuk melakukan revolusi atau pemberontakan ketika zaman tahun 1900-an dibantu oleh Inggris untuk mengkudeta pemerintah di Saudi. Nah, ini akhirnya sampai hari ini di Saudi itu akidahnya sebagai akidah negara, yaitu tadi akidahnya Ibnu Taimiyah. Yang mereka mengklaim dirinya juga sebagai Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah di dunia ada dua kan, Ahlus Sunnahnya Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnahnya Asy'ariyah. Itu kalian makanya jangan salah mereka kalau orang-orang Wahabi itu di lingkungan masyarakat yang ngaku salafi, ngaku salafiyah. Itu salafiyah yang Ibnu Taimiyah. Tapi beda dalam tauhid itu sama sekali beda. Jadi kalian jangan kaget nanti di masyarakat ketemu yang begitu. Wa anna basarahu lan satemene pengin ningali Gusti Allah iku la yusabihu ora nyerupani apa peninggal Gusti Allah basarona iku ningali kita. Wa anna kalamahu lan satemene dawuhe Gusti Allah iku la yusabihu ora nyerupani apa dawuhe Gusti Allah kalamana ing
pengucapnya gitu. Sama. Allah ketika berfirman itu tidak membutuhkan suara. Firman Allah itu kan, makanya jadi nabi ki angel. Firman Allah itu tidak pakai suara, tidak pakai bahasa, tidak pakai aksara. Kepriwe kowe, Mbak? Ngomong kok orang nganggo suara, orang nganggo bahasa, orang nganggo aksara. Tapi mudeng Nabi itu. Makanya ketika kondisi penerimaan wahyu yang paling berat itu adalah ketika wahyu itu diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi. Diceritakan seperti suara lonceng yang gemerincing ngoten iki. Kerincing ngoten. Terus awake keringetan itu sejagung-jagung gede. Sampai ndrek ngoten. Wes seperti ini kalau menerima wahyu langsung dari Allah. Paling enak lewat malaikat Jibril dari nuruh nanti apal. Itu paling enak. Nah, niku mawon nggih. Tesnya 5 menit, ada yang bertanya? Satu pertanyaan, dua pertanyaan. Cung, takon masalah bab. Tanya itu bab akidah gini ya, bahaya kamu nanti. Kamu ini kan ini udah level intermediate nih ngawas kitab ini. Kalau posting nih, wah orang mudeng nggak ngaji sendiri, ya orang nggak punya dasarnya susah. Kalau udah pernah ngaji Aqidatul Awam ya ada gambaran. Padahal namanya awal wajibun ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Padahal kewajiban awal bagi orang Islam itu tahu siapa Tuhannya. Lah kamu sampaikan minggu kemarin, kamu apa sholat berkali-kali kalau nggak tahu siapa yang kamu sembah? Percuma nggak bahasanya? Kamu mencintai sesuatu itu tidak kamu ketahui, gimana? Aku cinta pada Andrea ada enggak? Embuh, kan lucu. Jangan-jangan Allah kamu dan Allah saya beda. Sama namanya beda wujud, sama namanya beda hakikatnya, sama seperti kita orang dengan Tuhan. Atau sama Allahnya beda nabinya. Nah, makanya penting ngaji. Penting ngaji itu penting dan harus talaki, ngaji tahu kita harus talaki. Kalau misalnya lewat media sosial ya sekedar untuk wawasan. Harus punya guru, harus punya kiai, harus tempat bertanya. Nah, makanya sekarang ada yang tanya, kami tanya, nama Mbak. Tips tertentu. Oh enggak ada. Ilmu itu enggak ada yang jalannya sendiri. Yang harus dipahami. Ilmu itu kudu ngaji. Ada ilmu laduni itu ada kan, tapi itu khosois. Pengkhususan sih khusus lah. Kita ya ilmunya ya laduni ilate kudu moni ya takroran. Nah, gimana dengan ketika kita ingin mengajarkan kepada orang-orang di kampung? Saya sarankan paling dasar yaitu memang Aqidatul Awam. Kalau yang masih anak-anak itu banyak kan memang doktrin. Namanya akidah ini kan doktrin kebanyakan. Allah itu ada, pokoknya ada dulu. Nah, nanti kalau kalian sudah intermediate seperti ini seperti kemarin, loh, gimana kok kita logikanya Allah ada? Tapi memang nanti logika itu ada kalian nggak bisa disentuh oleh logika. Nah, adanya Allah di mana? Kan mulai gitu kan, akal kita kan mulai nakal. Allah di mana? Allah lagi ngapain sekarang? Allah lagi ngapain sekarang? Allah di mana? Mulai diterangkan, wah adanya Allah itu begini. Loh, kalau memang adanya Allah buktinya apa? Ya ini seperti saya mengilustrasikan meja. Ini pasti ada pabriknya walaupun kita nggak pernah kenal. Nah tapi kalau di mana? Di mana itu bicara tempat. Jangan kamu ngurung Allah dengan makhluknya, ngawur kamu, nggak imbang, nggak adil kamu sama Allah. Kok tempat itu makhluknya Allah, kok kamu pengen ngurung Allah di dalam di mana? Berapa panjangnya Allah, berapa tuanya Allah, itu bangsa ukuran-ukuran makhluk. Allah itu beda gitu lah, itu di intermediate. Nanti kalau tingkat yang expert lagi, pokoknya seliane makhluknya Allah. Selainnya Allah itu makhluk itu gampang. Aku nyembah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Pokoknya selainnya makhluknya aku lagi medep, lagi sholat. Saliane jagat raya dan segala isinya, aku lagi sholat. Allah maha besar berarti aku sebaliknya, aku maha kecil. Wah hakikat yang
Ya, tapi dengan lagu. Jadi gimana cara mengajarkan kita kepada anak-anak atau yang masih awam? Ya pas satu kitabnya paling Aqidatul Awam. Terus kebanyakan memang doktrin. Ya, doktrin artinya ya yes pokoknya gue baik kon ngelek ora usah dipunya. Nanti kalau sudah level yang sudah MTS, SMA, kuliah apalagi itu wajib harus dipakai logika. Kita bertuhan itu enggak asal-asalan. Enggak pokoknya itu enggak bisa pokoknya. Asal-asal harus. Nah, seperti tadi ya. Kita mengenali Allah itu dari paling gampang mengenali Allah bukan dari zatnya, itu ranahnya atau domainnya wali dan nabi. Domain kita sebagai seorang ilmuwan, seorang calon ulama gitu ya. Kalian para santri-santri ini domainnya adalah dengan berpikir. Caranya gimana? Mengenali Allah melalui sifatnya, ciri-ciri Tuhan, karakteristik Tuhan. Kita mendekati Allah dari ciri-cirinya. Tapi nanti kita harus tahu bahwa ciri-ciri atau sifat itu beda dengan zat. Seperti Hamim, apakah itu Hamim? Itu Hamim bukan? Secara sifat, ya. Tapi Hamim secara hakikat, secara zat itu kudu Hamim. Lah udah meninggal, dia tinggal kes apa ke jenate Hamim. Lah Hamim memang tinggi umbuh. Dia dong badan. Hakikat Hamim mana? Itu di dalam. Apakah di kepala, di kaki, di tangan, di perut? Enggak umbuh. Tapi di dalam tubuh itu ada Hamim. Percaya enggak kalian? Anggaran cara tekek bae kae. Wali mati. Mati ke kari jenate Hamim, jenazahnya Hamim. Apakah jenazah Hamim itu Hamim? Bukan. Hakikat Hamim di mana? Nah, alam barzah sing jelas. Sama dengan Allah. Zat dengan sifat Allah itu beda. Tapi untuk mengenali zat itu kita dengan sifatnya, dengan ciri-cirinya yang melekat pada zat itu. Nah, pertanyaan seperti penjelasan kemarin, apakah Allah terbatas pada sifat-sifat yang sudah kita ketahui 20 sifat itu? Tidak terbatas. Tapi yang paling utama, paling dasar sifat-sifat utama Allah, ciri-ciri utama Tuhan itu. Tuhan itu ada, terdahulu, esa, beda, mendengar, melihat, menyaksikan maksudnya. Mendengar itu menyaksikan, mengetahui ciri-ciri Tuhan. Dan itu hasil ijtihad, pemerasan pemikiran para ulama-ulama awal dulu, para ulama terus Tuhan itu priwe aja. Susah sekarang untuk mendefinisikan Tuhan hari ini susah. Paling pendekatnya dengan filsafat. Filsafat itu akeh lemahnya, bisa diperdebatkan. Maka paling gampang kalau kita banyak urusan ya, misalnya zaman kok kuliah di ekonomi ini kuliah di, ya sih yang sudah ada. Dan kelihatannya masalah akidah sudah final. Yang belum final tinggal akidah, tasawuf itu sudah final. Yang belum final tinggal masalah fikih, itu bergerak terus, berkembang terus. Jadi cara ngajarkannya gitu nih Mbak. Yes, masih doktrinal kalau masih anak-anak yang kecil. Ya pertama biasanya di awal takroran, tambah ngapalna baru awal itu ciri wujud. Naik nabi itu ada tabligh, sidik, tabligh, amanah, fatonah. Masih ada 5 menit, terus bawa 5 menit. Ya apa Mim? Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah? Kita bisa menghadirkan Allah kita sholat di sana dengan Allah. Kalau membayangkan sejadi itu menimbulkan musibah. Ya, bagaimana caranya? Ya bagaimana cara? Gini loh, sudah saya terangkan kemarin. Mesti ini orang ngaji ya. Haram hukumnya membayangkan Allah, tapi merasakan kehadirannya justru menurut saya itu sunnah. Merasakan kehadiran dengan membayangkan itu beda kan? Rumangsamu di sawang bisa ora? Bisa ya? Rumangsamu di gateknya bisa enggak? Kamu merasakan kalau sedang diperhatikan bisa enggak? Bisa. Merasakan sedang dilihat Allah bisa enggak? Bisa. Gak usah membayangkan Allah mata gede temen apa? Ada CCTV di mana-mana, wis ora usah. Merasakan dilihat, Allah sedang memperhatikan kita, khusyuk. Dewe kan arep nyolong ora. Ah, ada Allah yang melihat saya. Ya Allah yakin aku ndeleng ora sida. Ngintip ora.
Ada Allah, ora bisa Allah dibohongi, mesti ngerti. Aku kok izin. Kalau Allah memberitahukan penglihatannya kepada para wali-walinya, aku tuh dihudani, mending rasa ngintip lah, rasa nginjem. Jadi gitu. Cara merasakannya ya kamu bisa bawaan pabrik kita kok ya. Kembalikan pada mode pabrik ya. Kita bisa merasakan kehadiran Allah itu bisa. Dan itu adalah naluriah yang ditanamkan Allah kepada setiap makhluknya, kepada setiap manusia. Setiap manusia pasti ada naluri ketuhanan. Hukum dasar manusia itu percaya kok sama Tuhan. Tapi karena perjalanan hidup dan logika-logika hidup yang ditemui dalam hidupnya, maka dia bisa membantah keberadaan Allah. Walaupun secara logika dia nggak akan pernah bisa membantah keberadaan Allah. Dia nggak akan pernah bisa ya. Seperti yang menciptakan gunung itu siapa? Ya ada dirinya sendiri. Loh gimana dia? Dan terus yang menciptakan ada dirinya sendiri makhluk itu gimana? Ya akan berproses. Lah yang menciptakan proses vulkanologi siapa? Pasti akan mentok. Ya membunuh itu. Sampai akhirnya kalau orang-orang Yunani menemukan bahwasanya yang menciptakan jagat ini adalah causa prima. Sesuatu yang causa prima itu? Sebab yang tidak disebabkan, kan konten nggih. Orang Jawa juga begitu dulu. Jangan percaya kalian orang Jawa itu dulu animisme, dinamisme seperti kata-kata Van der Klaas itu. Bohong itu. Orang-orang Jawa dulu sudah menemukan Tuhan itu tan kinoyo opo. Allah itu tidak seperti apa-apa. Itu pribadi. Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Kalau orang Arab bilang laisa kami mukhalafatul lil, mungkin bermanfaatnya. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Syiratul nabiyina Muhammad. Loh, ini gue dereng diparingi nggih. Nanti ya Kang ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.